إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ihwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kenikmatan bagi kita semuanya yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud untuk mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya duduknya seorang di masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk hal tersebut merupakan karunia yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan yang oleh karenanya patut untuk disyukuri. Salah satu di antara hal yang menunjukkan keistimewaan kondisi ini adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabda beliau. Beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada sekelompok kaum, sekelompok orang, apakah dia laki-laki maupun wanita, yang berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud membaca kitab Allah, memahaminya, mengkajinya, mendalaminya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Hal demikian itu karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sumber dari ketenangan. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan seorang hamba kepada pembuatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika hati seorang hamba dia senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi tenanglah hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Tahuilah bahwa dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati akan menjadi tenang. Hal yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya ini adalah wahasyiathumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Mereka ridho dengan apa yang dicari oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut, karena hal itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia, bahkan sekembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebutnya di hadapan makhluknya yang mulia. Maka ini adalah merupakan bentuk kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu duduk di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mempelajari syariatnya. Ihwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama sedikit mempelajari salah satu dari ayat Al-Quran yang sangat mulia, yang mengisahkan tentang
dua pribadi sosok manusia yang sangat mulia pula, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam ini sebuah isyarat kisah bagaimana sebuah peristiwa bersejarah dilakukan oleh keduanya. Bagaimana keduanya melakukan amal yang sedemikian saleh, dan yang menariknya amal itu dilakukan oleh keduanya secara bersama-sama, tolong melolong di antara keduanya untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan yang tidak kalah menariknya adalah ternyata sebuah kondisi yang mengiringi amal saleh yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini yang mulia, sebuah harapan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang mereka kerjakan. Mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Mereka mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang ada di balik hati seorang hamba ketika dia melakukan amal soleh tersebut. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah mengatakan wa idh. Makna dari ungkapan ini para ulama tafsir mengatakan takdirnya adalah wazkur idh, yang maknanya ingatlah olehmu ketika. Maka ini bisa kita ambil sebuah pelajaran berharga, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap hamba dia mengingat sebuah peristiwa yang agung, dan kemudian tidak sebatas mengingat itu, adalah kemudian mengambil pelajaran yang berharga di balik kisah yang disebutkan tersebut atau peristiwa tersebut. Karena apalah guna seorang mengingat sebuah peristiwa namun kemudian dia tidak mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Maka untuk inilah sebuah hikmah yang mendalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beragam kisah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah kisah para nabi, termasuk adalah Ibrahim dan Ismail ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan maksud yang mulia, yaitu agar seorang hamba mengambil pelajaran darinya. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, para nabi, juga kisah-kisah yang lainnya, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ungkapan ini juga mengandung faedah yang lain selain daripada apa yang tadi kita sebutkan, yaitu bahwa disyariatkan bagi kita untuk menceritakan peristiwa itu. Setelah seorang mengingat, mengambil pelajaran, kemudian dia mengisahkan, menceritakan, seolah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ai uzkur ya Muhammad, ingatlah olehmu Muhammad, dan kemudian ceritakan kisah tentang Ibrahim dan Ismail ini yang akan disebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dua hal penting yang bisa kita ambil pelajaran dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala ini, wa idh. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh adalah tentang mengingat cerita tentang siapa? Tentang Ibrahim dan Ismail.
Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa termasuk perkara yang disyariatkan adalah mengingat tentang sosok orang-orang soleh. Mengingat tentang sosok orang-orang soleh. Inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman. Beliau mengisyaratkan hal ini, dan ini adalah sosok yang mulia, sosok yang saleh, pribadi yang baik, pribadi yang saleh, yaitu Ibrahim dan Ismail. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati bukti kebenaran dari kesolehan kedua sosok ini. Ibrahim misalnya, Allah mengatakan tentangnya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula dia seorang Nasrani, tetapi dia adalah sosok yang hanif, yang lurus keyakinannya, yang murni akidahnya, dan dia adalah sosok yang berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seolah-olah Nabi kita diingatkan dengan sosok yang soleh ini, Ibrahim, sosok yang mentauhidkan Allah, memiliki kepribadian yang baik ini, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jumpai Al-Quran menyebutkan supaya beliau mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim ini, anittabi' millata Ibrahim hanifa, mengikuti millah Ibrahim, syariat Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus. Ya. Ini sekedar mengingatkan kepada kita bahwa pribadi Ibrahim ini adalah sosok yang mulia. Kemudian sosok yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah Ismail. Ismail pun kita dapati sebagai pribadi yang mulia. Salah satu di antara hal yang menunjukkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ismail ini, wazkur fi kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam kitab Ismail sadiqal wa'di, bahwa Ismail itu adalah orang yang sedemikian jujur di dalam memenuhi janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail ini adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Sebuah riwayat menyebutkan tentang sadiqal wa'di Ismail ini, yang menunjukkan betapa memang sosok Ismail yang disebutkan oleh Allah ini merupakan sosok pribadi yang mulia. Disebutkan dalam riwayat yang cukup panjang, kisah tentang Ismail ini bersama dengan kawannya. Suatu ketika melakukan sebuah perjalanan dan berhenti di suatu tempat karena keduanya kehabisan bekal, istirahat. Kemudian keduanya berembuk, bermusyawarah, karena kebetulan bekalnya habis dan tentunya ingin mendapatkan bekal kembali untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berembuk. Kebetulan di samping daerah tersebut ada semacam pasar, ya, yang mana manusia bisa membeli barang kebutuhannya, termasuk bekal untuk melanjutkan perjalanan. Berembuklah Ismail dengan kawannya ini, siapa yang akan masuk ke pasar. Kemudian terjadilah kesepakatan antara keduanya, salah satunya menyepakati, oke, kamu saja yang pergi ke pasar untuk mencari bekal, melanjutkan perjalanan.
Kemudian aku akan menunggu di tempat ini sekembali engkau dari pasar. Kemudian temannya Ismail ini, pergilah dia ke pasar untuk membeli bekal melanjutkan perjalanan. Ya. Ternyata kawannya ini setelah sampai di pasar dan membeli beberapa barang kebutuhan untuk bisa sebagai bekal nanti melanjutkan perjalanan, ya, lupa dengan kesepakatan yang tadi sudah sepakati dengan Ismail. Sampai beberapa hari kemudian tidak kunjung datang ke tempat yang telah mereka janjikan bersama. Dan ternyata Ismail masih di tempatnya. Ismail masih di tempatnya. Akhirnya temannya ini ngomong sama Ismail, "Kenapa ente masih di sini?" Terus Ismail bilang sama temannya ini, "Bukankah kita sudah sepakat sehabis engkau ke pasar, kau datang ke sini, kita lanjutkan perjalanan. Maka dari itu aku tetap menunggu engkau di sini, tidak kemana-mana." Lihatlah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa Ismail ini seorang yang shadiqul wa'di, menepati janjinya, jujur, benar-benar dia berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga komitmen dengan janjinya itu. Maka ini bagian dari cerminan yang menunjukkan bahwa Ismail ini adalah memang sosok pribadi yang luar biasa solehnya ini. Dari sisi ini bisa kita mengambil pelajaran itu. Dan maka dari itu Nabi kita SAW juga dianjurkan untuk bisa meneladani Ismail ini. Beliau adalah seorang yang yang sedemikian menjaga tentang janjinya, berjanji selalu ditepatinya. Dan beliau juga mewanti-wanti umatnya supaya tidak mengikuti karakter orang munafik. Salah satunya adalah bila berjanji kemudian mereka mengingkari. Ini sekedar sekelumit gambaran bahwa pribadi yang disebutkan supaya Nabi SAW mengingatnya adalah memang sosok pribadi yang patut untuk diteladani. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yang perlu diingat di sini apa yang dilakukan kemudian oleh kedua sosok ini. Apa yang dilakukannya? Paling tidak ada dua hal penting yang ada di sini. Hal yang pertama adalah bagaimana Ibrahim dan Ismail melakukan pekerjaan yang mulia. Apa itu? Yarfa'u, meninggikan, al-qawaid, pondasi, bisa juga bermakna tiang-tiangnya. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari yang ceritanya itu cukup panjang. Kemudian di akhir cerita disebutkan bagaimana upaya Ibrahim dan Ismail ini meninggikan pondasi Baitullah itu sampai dengan selesai. Sehingga kemudian ada asar bekas yang dijadikan oleh Ibrahim itu sebagai pijakan untuk menyempurnakan proses pembangunan Ka'bah itu. Dan sampai sekarang Allah mengabadikannya. Bagi bapak-bapak yang pernah berkunjung ke Baitullah, melakukan tawaf, itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya. Ini poin yang kedua, yaitu tindakan Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Baitullah. Poin yang kedua, dalam hal ini juga kita lihat merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Jadi ada unsur at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Ada unsur at-ta'awun. Bahwa pekerjaan yang soleh itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi tadi pekerjaannya adalah amal soleh yang menunjukkan perhatian
Ibrahim ini terhadap urusan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan hendaknya kita kaum muslimin juga ya, mengikuti jejak beliau ini, memiliki perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi bangunannya, dari sisi pemeliharaannya, dari sisi memelihara kehormatannya ya, dan lain sebagainya. Dan ini juga yang diteladankan oleh Nabi kita SAW. Beliau sosok yang memiliki perhatian terhadap Baitullah. Coba apa yang dilakukan oleh beliau SAW ketika beliau hijrah ke Madinah? Apa yang kemudian dilakukannya? Membangun Baitullah. Maka ini menunjukkan hendaknya seorang muslim itu memiliki perhatian yang ekstra terhadap Baitullah. Kalau Baitullah itu sudah berdiri, maka bagaimana memeliharanya, menjaganya, menjaga kebersihannya, menjaga kehormatan di dalamnya dan seterusnya. Kalau melihat ada seorang yang berusaha untuk menodainya, maka hendaklah dia berusaha untuk mencegahnya, mengajarinya supaya dia tidak melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Ya. Kemudian unsur yang kedua, unsur ta'awun. Ini merupakan syariat yang sangat mulia. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini, seraya mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Ya. Apa faedahnya? Banyak sekali. Di antaranya adalah apa? Bahwa ketika pekerjaan itu dilakukan secara bersama, kira-kira proses selesainya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, itu salah satu hikmahnya. Kemudian kira-kira dengan bekerja sama, pekerjaan itu akan terasa ringan atau terasa berat? Terasa ringan. Pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan semakin ringan. Ini salah satu faedahnya. Dan ada faedah yang lain yang tidak boleh dilupakan. Ya. Apa itu? Bahwa apapun bentuk upaya kerjasama baik itu, ya, dan apapun peranan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam melakukan kebaikan itu, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan misalnya Nabi SAW menyebutkan, memotivasi kita tentang bagaimana seorang yang menyediakan persiapan bagi orang-orang yang hendak apa? Berjihad. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang jahaza, menyiapkan, apa yang disiapkan? Ada peralatan, ada bekal, macam-macam tunggangan, ya, senjata, ya, bagi orang yang hendak berjihad di jalan Allah. Nabi mengatakan faqad ghaza, dia setelah apa? Telah berjihad, padahal dia tidak berjihad secara fisik, hanya dengan andil membantu saudaranya yang hendak ingin berperang, namun kemudian dia dikatakan telah berperang. Maksudnya apa? Ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas upayanya membantu untuk melakukan kebaikan. Ini sekedar contoh. Yang tidak boleh dilupakan bahwa syariat tolong menolong ini merupakan syariat yang sangat utama dan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Artinya bahwa boleh jadi dalam hal mengerjakan proyek kebaikan itu yang dibutuhkan adalah dana. Dia punya duit, maka bantulah dengan duitnya. Dia punya pemikiran, ide, gagasan yang cemerlang, dia membantunya dengan ide dan gagasan tersebut. Atau dia punya tenaga secara langsung, maka dia membantu dengan tenaganya. Dan poin ini dilakukan oleh Nabi SAW. Yang terakhir ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kita kembali kepada kisah ketika Nabi SAW itu membangun Masjid Nabawi. Membangun masjid ketika hijrah ke Madinah.
Apakah beliau SAW berpangku tangan ketika proses pembangunan itu? Tidak. Bahkan disebutkan oleh ahli syiar seperti yang ditulis oleh seorang pengarang yang mengarang kitab Rahul Maktum, beliau menyebutkan bagaimana ketika itu Rasulullah SAW itu turun secara langsung membantu, mengangkat batu, meletakkannya dan seterusnya. Para sahabat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Rasul itu terjun secara langsung, mengatakan kepada sesamanya, apakah kita akan tinggal diam, berpangku tangan? Nabi kita melakukan itu. Itu akhirnya hal ini memotivasi orang-orang yang melihatnya dengan seorang itu andil secara langsung. Maka ini ada kaitannya dengan faedah yang lainnya. Kita saksikan di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa upaya itu dilakukan oleh seorang ayah dan anak. Ibrahim seorang bapak, Ismail seorang anak. Bapaknya melibatkan anaknya dalam upaya melakukan kebaikan. Dan ini juga disebutkan kisahnya di dalam Sahih Bukhari yang cukup panjang. Di dalamnya disebutkan bahwa setelah Ismail ini hidup dewasa, sementara telah sekian lama bapaknya tidak ada bersamanya, bapaknya datang, ketemu, dan mereka pun saling memahami bahwa yang datang itu adalah ayahnya, dan yang sedang melakukan sesuatu waktu itu Ismail sedang membuat sebuah busur anak panah di bawah sebuah pohon besar di samping di dekat Zamzam. Disebutkan begitu dalam riwayat. Ibrahim mengatakan kepada setelah berakrab-akrab pria gitu sudah sekian lama tidak berjumpa antara seorang ayah dan anak. Kemudian Ibrahim mengatakan, wahai anakku, Allah telah memerintahkanku untuk membangun Baitullah di sini. Apakah engkau mau membantuku? Perhatikan, apakah engkau mau membantuku? Ini poin berupa ajakan. Meskipun tidak secara langsung, melalui sebuah pertanyaan, apakah engkau mau membantuku? Ibrahim tidak mengatakan bantulah aku, tidak. Ini kecerdasan, salah satu bagian dari kecerdasan yang ditunjukkan oleh seorang ayah yang cerdas ini. Apakah engkau mau membantuku? Jadi motivasi dorongan secara tidak langsung itu akan lebih mengena kepada seorang anak. Dia akan upaya yang akan muncul darinya itu berupa kesadaran, sehingga dia akan bersungguh-sungguh melakukannya. Ajakan yang secara tidak langsung ini. Maka akhirnya kemudian Ismail pun menanggapi dengan tanggapan yang baik ajakan ayahnya ini, mengiyakan. Lalu kemudian terjadilah proses pembangunan Baitullah waktu itu. Jadi pelajarannya di sini bahwasanya mengikut sertakan anak dalam hal kebaikan ini akan memberikan dampak yang positif, yang sangat besar pengaruhnya kepada dirinya. Maka dari itu kita disyariatkan untuk mengajak anak-anak kita, bagi bapak-bapak yang sudah punya anak, untuk mengajak serta anak-anak kita ketika kita melakukan kebaikan. Apakah kebaikan itu berupa mengerjakan proyek kebaikan itu, atau bentuk kebaikan yang lain. Satu contoh misalnya, ketika bapak bersama dengan anak melihat ada orang yang mengemis misalnya, maka salah satu bentuk kebaikan bapak adalah mengajari anak bapak ini untuk bersedekah dengan cara bapak memberikan sejumlah uang kepada anaknya, kemudian memerintahkannya untuk bersedekah pada orang tersebut. Ini merupakan keteladanan. Keteladanan langsung lebih mengena ketimbang hanya sekedar ucapan belaka. Jadi keteladanan merupakan pengajaran secara langsung yang sedemikian luar biasa pengaruhnya. Mungkin bapak-bapak juga ingat bagaimana kisah yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang merupakan usul dari salah satu istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ketika para sahabatnya enggan untuk mencukur rambut kepalanya, bertahallul,
Nabi mendapatkan gagasan dari istrinya untuk melakukan mencukur rambut kepalanya secara langsung. Sudahlah Muhammad, wahai suamiku, dalam bahasa kita, keluar saja engkau, kemudian gundul kepalamu. Akhirnya Nabi SAW melakukan usul yang baik itu dari istrinya. Lalu apa yang terjadi dengan para sahabatnya? Sekonyong-konyong mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi dia melihat sebuah keteladanan di hadapan matanya, maka kemudian mereka pun apa? Mengikuti hal baik tersebut. Ya. Maka jangan dilupakan bagi kita para orang tua, demikian pula kita sebagai seorang kakak begitu ya, untuk memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, begitu juga adik-adik kita. Ya. Kita sangat berharap kemudian keteladanan yang baik yang kita tampilkan di hadapan mereka ini akan memberikan dampak yang sangat positif kepada mereka, sehingga mereka terbiasa melakukan hal tersebut. Ya. Apalagi kalau kemudian ya keteladanan yang baik ini senantiasa terpatri dalam jiwa mereka. Artinya hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik ya, yang mereka lakukan. Maka ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya ya, karena kita termasuk bagian orang yang mengajak kepada petunjuk kebaikan. Sementara Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang dalla, menunjukkan, bagian dari proses menunjukkan itu bisa berupa keteladanan ya, yang baik, ala khairin, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukannya. Kalau kemudian dia terbiasa tumbuh di atas kebaikan sehingga menjadi sosok pribadi yang baik, taruhlah misalnya dia itu adalah anak kita berikan keteladanan mereka sehingga mereka menjadi sosok anak yang soleh disebabkan karena keteladanan baik yang kita tampilkan di hadapan mereka, maka ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Bagaimana tidak? Sementara kita sangat sebagai orang tua sedemikian mengharapkan agar keturunan kita menjadi sosok-sosok pribadi yang soleh. Bukankah kita seringkali berdoa kepada Allah seraya mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satu poin dalam doa kita ini supaya Allah karuniakan kepada kita keturunan kita yang soleh, yang baik. Maka salah satu upaya yang tidak boleh kita lupakan untuk menuju ke arah sana adalah keteladanan baik yang kita tampilkan di hadapan mereka. Dan inilah bagian yang ditampilkan oleh sosok Ibrahim yang soleh dalam ayat ini. Beliau mengajak anaknya untuk melakukan kebaikan dan kemudian keduanya melakukan kebaikan tersebut. Dan akhirnya Ismail pun tumbuh sebagai manusia yang apa? Yang soleh, yang baik. Salah satu faktornya adalah karena apa? Keteladanan yang baik yang ditampilkan oleh orang tua di hadapannya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Kemudian Allah mengatakan tentang yang dilakukan kemudian oleh Ibrahim dan Ismail setelah dia bahkan diriwayatkan, disebutkan oleh sebagian ahli ilmu bahwa ungkapan berikutnya ini yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, itu diucapkan oleh Ibrahim dan Ismail bersamaan ketika dia melakukan amal soleh tersebut. Meskipun ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ucapan ini diungkapkan oleh Ibrahim setelah selesai melakukan amal soleh tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, yang jelas bahwa pelajaran yang bisa kita ambil darinya adalah hendaknya kita mengiringi setiap amal soleh yang kita lakukan ini dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Agar amal soleh yang kita lakukan itu sekecil apapun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena amal yang diterima itu adalah amal yang berharga ya. Amal yang akan menjadi pembantu kita, yang akan menemani kita. Maka dari itu seorang muslim harus memiliki harapan ini. Tidak kemudian tertipu dengan
kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, sehingga lupa dengan harapan agar amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian penting Ibrahim dan Ismail. Setelah melakukan amal soleh tersebut, mengharap agar amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran yang lain. Apa itu? Yaitu bahwa persoalan diterimanya amal ini hendaklah menjadi persoalan yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Saking pentingnya persoalan ini, Nabi SAW memberikan keteladanan kepada kita untuk senantiasa melakukan ini, harapan ini kepada Allah. Kapan itu? Ketika mengawali kehidupan seorang. Setelah sholat subuh, beliau SAW senantiasa memberikan keteladanan kita dengan berdoa supaya amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu diajarkan oleh Nabi sebelum beramal? Mungkin apa hubungannya? Kita bertanya, apa hubungannya Nabi mengajarkan berdoa sementara amal itu belum dilakukan? Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, bersumber dari salah satu istri beliau SAW bahwa dia mengatakan adalah Rasulullah SAW ya, setelah selesai sholat subuh, setelah salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hafal doanya? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima, padahal amal itu belum dilakukan. Kalau kita renungkan ya Pak ya, permohonan beliau dilakukan di awal mula, bangun pagi-pagi kan belum melakukan aktivitas Pak ya, kecuali yang telah dilakukan tadi. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang hamba itu memiliki harapan, selalu memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang dilakukannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Seorang salaf mengatakan, seandainya aku tahu ada salah satu di antara amalku yang diterima, latakaltu, aku akan leha-leha. Satu saja, kalau itu diterima akan leha-leha. Menunjukkan apa? Betapa berharganya sebuah amal yang diterima itu. Maka dari itu menjadi PR bagi kita melakukan upaya agar kemudian amal itu diterima. Ya. Dan juga melakukan berusaha menghilangkan sebab-sebab berkemungkinannya amal itu diterima. Adapun sebab amal itu diterima, Allah memberikan kuncinya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu, lanjutkan, minal muttaqin. Yang diterima itu hanyalah amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Ini kaidah global, namun maknanya cakupannya sangat luas sekali, yang menjadikan seorang mukmin itu harus berusaha menjadi orang yang bertakwa agar amalnya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang mesti dijauhkan supaya amal itu tidak berpeluang untuk agar amal itu tidak ditolak, salah satu di antaranya atau dua di antaranya adalah hendaklah seorang hamba itu menjauhi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam dia melakukan amal. Hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika amal itu dilakukan dengan tidak ikhlas, besar peluangnya amal itu tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amal soleh tentu saja, namun dia menyekutukanku ketika dia melakukan aktivitas tersebut, tujuannya agar dia mendapatkan pujian manusia, tujuannya agar dia mendapatkan sanjungan manusia, padahal semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, ya, niscaya aku akan meninggalkannya beserta apa yang disekutukannya. Artinya apa? Amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha seorang hamba hendaknya amal yang dilakukan tersebut mencocoki dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak melakukan perkara-perkara baru, tidak membikin sesuai dengan seleranya sendiri. Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amal tersebut akan ditolak, akan tertolak. Ya. Maka alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang sahabat mulia, salah seorang saleh, ya, ketika beliau mengatakan bahwa amal itu tidak akan diterima, amal yang ikhlas itu tidak akan diterima apabila dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Begitu juga amal itu tidak akan diterima bila mana dia selaras dengan petunjuk Nabi namun tidak ikhlas. Dan amal itu akan diterima manakala dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selaras dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita berupa diterimanya amal yang telah kita lakukan baik kecil maupun besar. Inilah yang ingin kita sampaikan, pelajaran yang bisa kita sampaikan dengan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.